Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pak Zainal harapkan kalian semua dan kita semua dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Pak Zainal di Mapel PKWU Rekayasa. Pada video tutorial kita kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya, masih di perancangan dan produksi produk teknologi transportasi dan logistik ya. Kita melanjutkan, jadi tahapan ini adalah tahapan yang kedua dari sebelumnya, yaitu perencanaan. Jadi sebelum kita memulai wirausaha rekayasa ini tahapan yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah perancangan atau sistem produksi. Perancangan dan produksi produk teknologi transportasi dan logistik atau sistem produksi. Sebagian sudah Pak Zainal jelaskan. Jadi di tahap perancangan produk ini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini hanya mengingatkan saja, yaitu fungsi produk, pengguna produk, material dan seterusnya itu harus diperhatikan karena faktor-faktor tersebut ini terkait langsung dengan proses perancangan atau proses produksi produk teknologi transportasi dan logistik ya. Jadi tahapan perancangan ini yang pertama adalah kemarin adalah mengidentifikasi masalah dulu ya. Jadi seperti awal-awal kita berjumpa, Pak Zainal menjelaskan tentang PKWU Rekayasa. Ini adalah prakarya, ilmu prakarya yang memanfaatkan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab segala permasalahan praktis yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ya. Jadi suatu produk dibuat ini tentu saja diawali dari suatu permasalahan. Manusia kok kesulitan dalam bekerja seperti ini, maka orang-orang yang ahli, orang-orang yang pintar ini mencoba mengatasi atau mencoba membantu mengatasi permasalahan-permasalahan tadi, tapi mengatasinya yaitu dengan cara menciptakan suatu produk teknologi. Ada masalah, kita harus menjawabnya, tapi menjawabnya dengan teknologi atau istilahnya adalah rekayasa ya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya adalah kita mencari solusinya, yaitu dengan curah pendapat atau istilahnya adalah brainstorming, yaitu membebaskan kelompok-kelompok untuk memberikan ide-ide sebanyak mungkin, ide-ide yang beragam sebanyak-banyaknya, membuat sketsa-sketsa ya. Kira-kira yang mana yang sesuai dengan yang dibutuhkan, kira-kira yang mana yang sesuai dengan medan dan seterusnya, sesuai dengan barang yang akan dibawa ini ya. Kemudian setelah itu rasionalisasi, yaitu mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan pertimbangan-pertimbangan teknis ya. Jadi setelah begitu banyak ide-ide yang masuk, kita seleksi, kita evaluasi kira-kira yang bagus, yang paling bagus, yang paling cocok secara teknis itu yang mana ya. Nah, kemudian setelah itu dibuatlah sketsa, dari ide-ide itu dibuat sketsa supaya lebih nyata lagi, lebih real lagi, dibuat desain ya, gambar-gambar supaya lebih terlihat. Nah itu ya. Oke. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk tahapan yang berikutnya ya.
Setelah ide-ide yang masuk itu diseleksi, kemudian dibuat sketsanya, kemudian dibuat prototipenya. Jadi sketsa-sketsa itu kan masih dalam bentuk gambar-gambar ya. Gambar itu kan 3 dimensi. Kita buat biar lebih real lagi, dibuat dengan gambar 3 dimensi. Diwujudkan, kita bisa menggunakan benda-benda yang ringan ya, misalnya seperti kartun, kardus dan seterusnya, dibuat seperti itu sehingga terlihat nyata seperti itu. Prototype atau membuat suatu model. Kemudian setelah itu semuanya dibuat prototype semua, kita tentukan desain yang akan kita gunakan itu yang mana. Tentu saja kita mengacu pada gambar-gambar, sketsa-sketsa, prototype yang sudah dibuat. Barulah kita membuatnya atau memproduksinya. Jadi tahapan produksi itu seperti itu, tidak langsung ujuk-ujuk dibuat pakai besi dan seterusnya. Nah, itu kalau misalnya benar, ini kalau salah ada kesalahan. Nah, itu kalau ada kesalahan sudah dibuat pakai besi. Nah, ini kan repot. Tapi kalau masih prototype, masih desain, nah ini kan memperbaikannya masih mudah. Oke, jadi setelah kita membuat prototype dalam bentuk 3 dimensi ya, pakai kardus, pakai kartun dan seterusnya, kita tentukan itu desain yang akan kita pakai yang mana ya. Nah, kemudian barulah kita masuk ke pembuatan yang sesungguhnya. Jadi persiapan yang harus dilakukan adalah gambar kerja tadi ya, desain tadi, sketsa-sketsa tadi, prototype tadi. Jadi jangan sampai kita membuat suatu produk tapi tidak ada desain awalnya, tidak ada gambarnya, tidak ada prototype-nya. Soalnya apa? Prototype itu kan sudah melalui diskusi ya, desain itu kan sudah mulai diskusi, sudah melalui pemikiran-pemikiran yang matang, tidak sembarangan. Sehingga nanti pada saat proses produksi yang sebenarnya ini diharapkan ini tidak mengalami kendala-kendala. Nah, tahapan produksi ini secara umum terbagi atas yang pertama adalah pembahanan bahan ya. Ini di awal di perancangan ini yang faktor yang perlu diperhatikan ini adalah bahan, alat dan bahan ini adalah faktor yang harus diperhatikan ketika kita mau membuat suatu produk rekayasa. Apakah bahan itu mudah didapatkan apa tidak, mahal apa tidak, mendapatkannya jauh apa tidak. Ini hubungannya nanti apa dengan harga nanti produk yang sudah kita buat ya. Kalau misalnya bahannya mahal, otomatis nanti produk yang kita buat harganya juga harus mahal. Karena kalau tidak mahal nanti otomatis tidak bisa mengcover daripada biaya produksi. Kemudian kalau sudah bahan, ini pembentukan, perakitan dan finishing. Pembahanan, pembentukan dan perakitan dan finishing. Pembahanan, bahan, pembentukan, perakitan dan finishing. Kemudian setelah produknya sudah jadi ya, bahan sudah ada, sudah didesain, kemudian sudah dirakit, dirancang, kemudian sudah di finishing. Sebelum barang tersebut dipasarkan, nah ini harus dikemas dulu ya, dibuat kemasannya, dibuat casingnya. Casing ini kan untuk melindungi ya. Jangan sampai masih telanjang, produknya masih telanjang, tidak dibungkus, tidak apa. Bungkus atau kemasan ini juga sangat penting sekali. Buatlah kemasan yang sebagus mungkin, karena ini akan dilihat pertama kali. Sebelum melihat fungsinya, orang atau konsumen akan melihat bungkusnya dulu atau kemasannya dulu.
Ada pepatah bilang cinta tumbuh pada pandangan pertama. Orang memandang barang itu ya casingnya dulu. Maka buatlah kemasan sebagus mungkin. Kemasan ini sangat penting untuk melindungi produk. Jangan sampai produk dibuat mahal-mahal, ongkosnya besar, dibawa ke konsumen, sampai di sana rusak. Gara-gara apa? Kemasannya jelek, bungkusnya jelek, casingnya jelek, sehingga tidak bisa melindungi komponen utama yang ada dalam produk kita tersebut. Maka fungsi daripada kemasan itu diantaranya adalah pertama, melindungi produk dari kerusakan. Jangan sampai rusak lah. Tadi seperti itu ya, ongkos pembuatannya, ongkos produksinya kan udah mahal-mahal nih. Jangan sampai karena casingnya atau kemasannya itu murahan, akhirnya ongkos yang sudah kita keluarkan ini istilahnya muspro ya, terbuang cuma gara-gara rusak ya. Jadi harus bisa melindungi, memberikan kemudahan dalam memudahkan dalam proses distribusi produk kita ya. Maka kemasan ini sangat penting. Buatlah yang sekokoh mungkin, sebagus mungkin ya, semenarik mungkin ya. Kemudian berikan informasi-informasi yang jujur ya, jujur dan menarik ya. Kemudian kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut tadi seperti itu ya. Jadi menambah daya, tidak perlu dikasih artis, dikasih labeling ya, identitasnya, produknya namanya apa, batas beratnya berapa, kedaluarsanya itu sampai berapa tahun, tanggalnya ada, semuanya ada ya. Nah, jadi kemasan ini sangat penting. Material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik ya. Ini adalah teknis saja, jadi pilihlah material atau bahan-bahan untuk membuat suatu kemasan disesuaikan ya, disesuaikan dengan kebutuhan lah ya. Coba kita lihat suatu produk ya, produk elektronik ini biasanya membuat kemasannya itu berlapis-lapis ya. Lapisan pertama itu biasanya ada plastik ya, plastik yang bergelembung, sehingga apa, sehingga dia bisa menahan goncangan ketika dibawa ya, karena ada gelembung-gelembungnya ya, plastik gelembung. Selain dia itu kalau misalnya ada air itu bisa ditahan karena plastik, kemudian gelembungnya untuk menahan goncangan juga. Kemudian setelah ada plastiknya, lapisan berikutnya ada kartonnya atau kardusnya ya. Nah, kemudian terakhir adalah kardusnya, itu kan berlapis-lapis. Jadi kemasan ini fungsinya sangat penting sekali untuk melindungi produk, mengetahui identitas, menambah daya tarik dan seterusnya ya. Kemudian jangan lupa di kemasan juga diberikan simbol-simbol ya, simbol-simbol untuk keamanan daripada produk yang dibawa, produk kita tersebut ya. Misalnya ada apa ini? Nah, ini simbol apa ini? Simbol gelas ya, gelas pizza. Ini menandakan bahwa produk yang ada di dalam ini berarti ini barang pecah belah atau barang yang mudah pecah. Nah, maka bawahnya harus hati-hati ya. Kemudian gambar payung, berarti barang tersebut harus ya pokoknya jangan sampai kena air ya, atau rentan terhadap air. Nah, jangan sampai basah lah. Kemudian ada gambar seperti ini, tangan ya, tangan membawa. Ini artinya bahwa barang tersebut harus dibawa dengan hati-hati, jangan sampai jatuh dan seterusnya. Kemudian ada apa ini? Ada simbol ya, simbol arah panah. Ini menandakan bahwa posisi atas dan posisi bawah. Jangan sampai ketika kita menaruh produk tersebut terbalik ya, bisa fatal. Ini ya, posisi atas, posisi bawah. Jadi kemasan itu harus dikasih simbol-simbol supaya apa? Supaya ya intinya itu
produk yang kita buat ini sampai ke tangan konsumen ini dengan selamat, dengan baik. Kemudian simbol seperti ini ya, ini biasanya untuk barang yang udah pecah, jangan sampai terinjak lah, jangan sampai diinjak. Kemudian simbol seperti ini ada tulisannya, ini artinya barang tersebut bisa ditumpuk maksimal 8, kalau 5 ya 5 dan seterusnya. Jadi kita harus memahami simbol-simbol ini supaya produk kita ini juga sampai ke tangan konsumen dengan bagus ya. Kemudian setelah produk sudah dibuat, sudah dikemas ya dengan baik, selanjutnya adalah kita akan menjualnya ya. Tentu saja kan wirausaha itu setelah memproduksi, memodifikasi suatu produk rekayasa, produknya kan dijual ya. Nah, apa yang harus dihitung ya, jangan sampai kita hanya menentukan kira-kira saja ya, kira-kira saja harganya sekian, setelah dijual laku beberapa ternyata tidak bisa mengcover tenaga yang dibutuhkan, bahan-bahan, kemudian perawatan, peralatan dan seterusnya, tidak bisa mengcover karena tidak dianalisis dulu. Jadi dalam PKWU rekayasa nanti ada istilahnya adalah BEP, break even point, yaitu alat yang digunakan untuk menganalisis suatu harga di mana tidak untung dan tidak rugi, atau istilahnya harga pasnya itu berapa. Nah, nanti harga jualnya adalah harga di atas BEP. Kalau pas BEP berarti tidak untung, tidak rugi. Masa kita berwirausaha tidak mau untung ya, tidak mau rugi. Jadi kalau bisa untung, maka dari itu menjualnya harus di atas harga BEP-nya, analisa BEP-nya. Ya, biaya produk yang harus dihitung ini diantaranya ada biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga produksinya berapa, biaya overheadnya berapa. Ya, overhead itu ya apa? Ya, pokoknya pendukungnya ya, misalnya listrik, minyak ya. Pokoknya bahan-bahan atau faktor-faktor yang membantu proses produksi itu apa saja itu semuanya dihitung, termasuk biaya overhead. Nah, ini namanya adalah biaya produksi. Kemudian biaya bahan baku kemasan, ini untuk pengemasannya, biaya bahan baku kemasan, biaya tenaga produksi, biaya overhead sama ya. Nah, ini biaya produksi kemasan, maksudnya tenaga produksi untuk kemasan, biaya overhead kemasan dan seterusnya. Nanti di total, nah ini masuknya adalah total biaya produksi. Ya, oke ya. Kemudian selanjutnya adalah pemasaran. Produk sudah dibuat, sudah dikemas, kemudian harga sudah dihitung, penjualannya harganya berapa. Selanjutnya adalah dikenalkan. Pemasaran ini adalah mengkomunikasikan ya, mengenalkan kepada masyarakat. Kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi harus dikenalkan dulu, didemonstrasikan fungsinya apa, bagaimana cara menggunakannya, keunggulannya apa, ini harus didemonstrasikan ya, harus dipasarkan. Nah, ini penjualnya bisa dilakukan secara langsung ya, tanpa melalui perantara, bisa juga tidaklah langsung. Yang langsung namanya direct selling, yang tidak langsung indirect selling. Langsung berarti ya langsung ke konsumen ya, bisa door to door ya, bisa langsung di toko ya, tokonya sendiri, atau mendatangi konsumen dan seterusnya. Ya, kemudian jangan lupa baik yang langsung ataupun enggak langsung, ini
kita harus, karena kita berada di suatu negara itu ada pemerintahannya, ada hukumnya ya. Jadi apapun yang kita lakukan termasuk dalam berwirausaha ini harus ada surat izin usaha penjualan. Ini dikeluarkan oleh BKPM ya. Oke ya. Ya, saya rasa cukup materi yang sudah Pak Zainal sampaikan ya. Selanjutnya untuk lebih memahaminya, jangan lupa kalian baca kembali BSE-nya. Pak Zainal tadi hanya menjelaskan apa yang ada di BSE. Sekian dari Pak Zainal. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.